permisi. Ya, salam. Doa masuk deh. Oh ya, kemana ya? Iya, Bu. Permisi Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifani Ladina, mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan melakukan pengkajian terhadap keluarga Ibu yang bertujuan untuk mengetahui kesehatan dari keluarga Ibu. Nah, kurang untuk waktunya sendiri kurang lebih 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Oke, bersedia. Jika Ibu bersedia, kita mulai ya Bu. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih nama Ibu. Nama Ibu siapa ya? Ibu Mintarsi. Ibu Mintarsi. Nah, Ibu Mintarsi ini umurnya berapa Bu? 48. 48. Ibu tinggal di sini, alamatnya namanya jalan apa ya Bu? Jalan Suasembada Barat 1A. Ya. Gang Mitra. RT 01 RW 09 Kelurahan Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priok. Jadi, lalu maaf ya Bu sebelumnya, untuk pendidikan terakhir dan pekerjaan Ibu sekarang itu Pendidikan terakhir saya SMP. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. rumah tangga ya Bu. Nah, untuk susunan anggota keluarga sendiri itu sudah terdiri dari apa aja ya Bu? Apa Suami, anak, anak? Kan tadi ada suami sama anak ya Bu. Ya. Nah, nama suaminya Ibu siapa ya? masih Masih. Oh, umurnya berapa Bu? 50 tahun. 50 tahun. Golongan darahnya tahu nggak? B. Kalau pendidikan, pekerjaannya apa ya? Pendidikannya SMA. Pekerjaannya apa? Apa sih namanya, swasta, pegawai swasta. Pegawai swasta ya? Swasta ya. Hubungannya dengan Ibu sebagai suami ya? Hmm. Nah, terus anaknya kan ada berapa Bu? 3. 3 anak yang pertama Bu, namanya siapa? Eka Sari Kartini. Eka Sari. Perempuan atau laki-laki Bu? Perempuan. Usianya 26. 26. Golongan darahnya? Nggak tahu. Oh, belum diperiksa emang ya Bu? Belum. Untuk pendidikan terakhirnya apa Bu? S1. S1 apa itu Bu? Ekonomi. Ekonomi. Pekerjaannya sekarang apa Bu? Di perusahaan ini changer. Jadi pertukaran mata uang ya? Ya. Semuanya anak. Kalau yang kedua Bu? Kami lagi. Nah, usianya Bu? Berapa ya? 21. Golongan darahnya? Tahu. Pernah dicek juga ya? Pendidikan terakhirnya? Lagi mahasiswa. Oh, mahasiswa berarti SMA dong ya? Iya. Pendidikan terakhirnya. Nah, kerjanya mahasiswa ya Bu? Yang terakhir Bu anaknya? Dua Mutia Jaki. Dua. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Usianya? 12 lah. 12. Golongan darahnya Bu? Nggak tahu. Tahu juga belum dicek ya? Iya. Pendidikan terakhir anak terakhir ini Suaranya kencengan. SMP. SMP. Pekerjaannya Aja. pelajar. Nah, Ibu ini anak keberapa? Anak pertama. Anak. Ayah dan ibu masih ada. Masih. Ibu anak pertama dari 4 bersaudara. 4 saudara. Yang kedua laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang ketiga Perempuan. yang keempat. Perempuan. Kalau suami ibu sendiri masih lengkap nggak? Orang lelakinya udah nggak ada. Anak suami ibu anak berapa? Kedua. Kedua. Yang pertama, Cewek tapi udah meninggal. yang ketiga, Ketiga cowok. yang keempat, Cewek. yang Kelima kelima cewek. laki-laki.
Berarti tipe keluarga ini tipe keluarganya ini berarti keluarga inti ya Bu, karena ibu sendiri hanya tinggal di dalam satu rumah ini, hanya tinggal dengan ibu, suami, sama anak. Nah, kalau latar belakang dari keluarga ibunya suku bangsa dari ibu sama bapak? Betawi Sunda. Yang Betawi siapa? Betawi ibu. Betawi ibu. Hmm. Sunda bapak. Bapak. Nah, kalau untuk dari budaya suku bangsanya ini, untuk terkait kesehatan ada masih tuh kayak dari budaya ibunya, budaya Sunda atau budaya Betawi itu tentang kesehatan kayak kalau lagi hamil biasanya nggak boleh apa atau tentang apa? Iya ada gitu terkait tradisi kita ada Yang maksudnya kalau orang hamil tuh nggak boleh duduk di pintu ya gitu kalau orang Betawi gitu. kalau dari kesehatan lainnya ada nggak? Hanya untuk orang hamil ya. Biasanya. Terus agama yang dianut oleh keluarga apa tuh? Islam. Untuk status sosialnya ini pendapatan yang sebulan bapak hasilkan berapa? Maaf sama jadinya 7 juta. 4 aja deh. 4 sama 7 nih Bu. 4 Kita nah, mobilitas sosial itu kayak aktivitas sehari-hari yang ibu dan keluarga lakukan itu apa aja Bu? ya biasa ibu rumah tangga biasa ya aktivitasnya cuma di rumah-rumah aja. Kegiatannya apa aja? Ya cuci piring, nyuci, cuma udah Kalau keluarga lainnya sama. nonton TV gitu. Iya nonton di rumah ya udah pasti. Paling main HP. Terus untuk tadi kan anak ibu yang pertama kan 26 tahun. Nah, untuk tahap perkembangan keluarganya berarti tahap perkembangan keluarga dengan anak usia dewasa, untuk anak usia dewasa tengah, karena anak ibu pertama kan tadi usianya 26 tahun. Nah, untuk tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi itu bagaimana Bu? Ada nggak? Kayak misalkan kan anak ibu ini udah dewasa yang pertama, itu ada tugas-tugas atau tanggung jawab dia yang belum terpenuhi nggak? Sudah terpenuhi ya? Sudah bekerja kan ya? Ya Untuk riwayat kesehatannya gimana nih Bu dari keluarga ibu? Apa ada riwayat penyakit keturunan ibu sendiri? saya punya penyakit itu Apa sih? jantung. Itu turunan? Enggak sih. Yang turunan, maksudnya penyakit Yang turunan. dari ibunya Ibu saya punya darah tinggi. hipertensi ya Bu. Saya juga ada, cuma turun naik lah. Terus kalau riwayat kesehatan dari masing-masing keluarga kayak suami ibu sendiri, anak-anak ibu, Oh, kalau suami ya sama, karena ada darah tingginya juga, ya turun naik gitu aja. penyakit lainnya sih? Satu dari saya, aku dari Saya saya. ibu sama suami ibu Nah, kolesterol ada, dua-duanya punya kolesterol. dijaga ya Bu, kurang makan. Terus kalau dari kan ibu ini sama suami udah terkena hipertensi ya, terus pencegahan atau pengobatan yang dilakukan biasanya itu apa? Ya sebenarnya yang dilakukan ya makanannya aja yang dijaga. Tapi dikasih rutin Minum obat itu darah tinggi, aku bikin setiap hari. Sama obat kolesterol itu tiap hari. boleh sebu ya. Ya, Nah, untuk ini rumah ini kan ibu tinggal di sini, rumahnya ini masih kontrak atau rumah sendiri? rumah sendiri. Nah, menurut ibu kondisi rumah ibu ini udah bagus belum sih? Ya, kalau untuk ukuran saya sih segini udah alhamdulillah. Kalau untuk penerangannya gimana menurut ibu? Maksudnya lampu, ya, alhamdulillah. Yang Cuma kadang nggak ada gangguan dari sananya suka mati, suka agak redup gitu. ventilasi nggak ada ya Bu ya? Lantainya juga. Untuk susunan ruangannya gimana Bu? Dari kamar anak, kamar ibu sendiri, dapur, kamar mandi adanya
kayak susunan Oh, ada kamar, ada lengkap. ya. Terus untuk di lingkungan sini fasilitas ekonominya ada nggak sih kayak warung, apa toko, apa Ada pasar? warung-warung kecil. Deket nggak tuh Bu? Bukan di rumah. Dekat. Terus kalau fasilitas kesehatan kayak puskesmas posyandu, Di dekat. kalau fasilitas pendidikan kayak sekolah, toko-toko gitu, Kalau sekolah dekat, SD di belakang. transportasi umum di lingkungan sini ada nggak? Ada PB. Sudah berapa lama Ibu sama keluarga tinggal di rumah ini? Dari tahun 2005. 2005. Udah lama ya Bu ya? Lumayan. Hubungan sosial Ibu ke masyarakat ada nggak? Ada Kayak Ibu itu ikut apa? analisa PKK. Anak-anaknya Anak-anaknya kegiatan karantina. jadi aktif ya Bu ya di masyarakat ya Bu. Itulah. Kalau struktur keluarganya ini kayak pola komunikasi di keluarga ini gimana? Apa tiap ada masalah dibimbingin gitu? Ya suka juga gitu. Berarti baik ya Bu ya pola komunikasinya ya. Terus kalau misalkan ada anak gitu Bu yang kayak anak itu mendapatkan peringkat gitu, apa sering dikasih reward kayak misalkan pujian atau hadiah? Ya suka kalau lagi ada, kalau mampu ya dikasih. Ada nilai-nilai di keluarga masih Bu kayak misalkan aturan-aturan yang harus dipatuhi sama anak-anak Ibu ataupun suami Ibu gitu. Kayak misalkan anak nggak boleh keluar lebih dari jam 9 malam. Enggak sih, nggak pakai aturan begitu. Nggak ada, jadi bebas gitu. Bebas, tapi ya anaknya sendiri pada tahu aku lah maksud. Ya aja. Kalau di antara keluarga ini ada saling ketergantungan nggak sih di antara mereka tuh kayak misalkan si anak sama si kakak sama si adik saling ketergantungan dalam mengerjakan tugas gitu. Apa mereka masing-masing gitu? Masing-masing sih. Tapi kadang ada Kadang kerjasama. ada kerjasama. Kadang ya biasa adanya dibantu sama kakaknya gitu. Untuk kemampuan ibu mengenal masalah, misalkan ada keluarga nih anak atau suami yang lagi bermasalah penyakitnya, lagi timbul penyakit, untuk ibu sendiri mengenal nggak masalah penyakit itu, kayak pengertian dari penyakit itu kan kayak ibu sendiri terkena hipertensi ya. Nah, ibu sendiri ini tahu nggak masalah ibu itu kayak hipertensi itu apa, terus penyebab hipertensi apa? Tahu. Buat hipertensi ya stres, pola makan. Terus cara pengambil keputusan itu gimana sih? Kayak upaya yang dilakukan ibu untuk mengatasi masalah yang ada di keluarga. Dan sekarang ibu terkena hipertensi, upaya yang dilakukan itu apa? Nah, kadang minum obat. Terus Ya minum obat tuh kalau udah tahu ya periksa dulu gitu ke dokter. Kalau memang udah gejalanya udah nggak enak gitu, periksa terus minum obat. kalau merawat anggota keluarga kayak ibu pernah nggak atau sakit itu ibu tahu cara merawatnya? Nggak tahu kalau tergantung penyakitnya, kayak masuk angin ya dikerok terus ditolak angin gitu ya bisa. Kalau memang udah diminumin obat itu nggak mau juga dikerok bawa ke rumah sakit. Biasanya kalau lagi stres nih kan bisa lagi stres biasanya itu ibu stresnya kan apa ya? Karena ekonomi, Karena ekonomi. karena anak, karena ekonomi ya namanya orang hidup ya begitu. Nah, kalau cara mengatasinya gimana ibu sendiri? Kalau anak-anak Ya, kalau lagi ada stres ya, sama anak-anak, ya kadang keluar, jalan aja keluar nih ke rumah saudara gitu aja. nggak ada berantem gitu, Enggak, lebih baik sendiri gitu ya bu ya. menghindar lah.
ada nggak sih perilaku yang tidak ada ketika ada masalah? Kayak perilaku yang kalau dia ada masalah tuh perilaku yang nggak baik, yang nggak bagus, maka dia ngebanting barang, apa Siapa anak? anak ataupun ibu pokoknya kalau dia ada masalah di rumah. Ya kadang, tapi kalau banting barang enggak, paling kalau itu suka itu agak kenceng gitu ya. Kalau untuk banting barang enggak. Jadi, berarti dari keluarga ibu nih penyakitnya hipertensi ya Bu ya, karena berturunan ya Bu ya. Ya karena ibu saya juga kan stroke, nggak pernah stroke. Jaga aja ya Bu pola makannya. Terus rutin Stresnya ya. jangan terlalu banyak pikiran ya Bu ya. Baik, itu aja ya Bu pengkajian yang bisa lakukan terhadap keluarga ibu. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu.